Shalom, salam reformasi ajaran gereja Tuhan, salam bagi kesalehan Tuhan Yesus Kristus. Pada video kali ini, channel reformasi ajaran gereja Tuhan bagi kesalehan Tuhan Yesus Kristus berbicara mengenai doktrin keselamatan, salah satu doktrin paling mendasar dari kekristenan. Sesuai dengan definisi reformasi yang telah saya kemukakan pada video pertama, tujuan kami mereformasi ajaran doktrin keselamatan adalah untuk menyatukan seluruh gereja Tuhan atau umat Allah ke dalam satu standar pengetahuan, satu standar pengertian, satu standar pemahaman dan pengajaran mengenai doktrin keselamatan sesuai standar Alkitab itu sendiri yang tidak boleh diganti, diubah, ditentang, digugat, ditambah atau dikurangi, dan yang dapat diuji atau teruji kebenarannya. Dengan demikian, berdasarkan seluruh data Alkitab yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, reformasi ini berharap gereja Tuhan memiliki satu standar atau satu patokan atau satu tolok ukur doktrin keselamatan, yang selanjutnya kami menyebutnya dengan tolok ukur atau patokan atau standar kepastian keselamatan. Dengan adanya satu pengajaran tentang tolok ukur kepastian keselamatan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan yang dapat diuji dan teruji kebenarannya, diharapkan tidak ada lagi perbantahan mengenai doktrin keselamatan. Diharapkan tidak ada lagi kekacauan tentang doktrin keselamatan. Diharapkan gereja Tuhan tidak lagi diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran mengenai keselamatan yang sebenarnya bukanlah keselamatan, melainkan pengajaran yang menyesatkan dan membinasakan manusia. Inti pembicaraan kita hari ini adalah bagaimana cara kita menemukan sekaligus membuktikan kepada gereja Tuhan dan seluruh umat Tuhan bahwa satu-satunya tolok ukur atau standar atau patokan kepastian keselamatan hanyalah kesalehan Tuhan Yesus Kristus, dan juga membuktikan bahwa segala sesuatu di luar kesalehan Tuhan Yesus tidak berguna, sia-sia, tidak dapat menyelamatkan, dan tidak mendapat tempat di hati Allah dan kerajaan surga. Perbuatan baik manusia, amal saleh manusia, kesalehan manusia, kebenaran manusia tidak berguna. Harta, kekayaan, dan sebagainya tidak berguna di hadapan Allah. Tetapi kesalehan Tuhan Yesus Kristuslah yang harus menjadi pondasi doktrin keselamatan. Seperti ada tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 64 ayat 6, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pokok pembahasan kita yang pertama, yaitu kita akan melihat kembali berbagai macam pemahaman mengenai doktrin keselamatan dan konsep dasar keselamatan, supaya kita sadar gereja belum memiliki kesatuan pengajaran dalam doktrin keselamatan. Sadar atau tidak sadar, diakui atau tidak diakui, selama ini gereja Tuhan dari berbagai denominasi memiliki pemahaman doktrin keselamatannya masing-masing. Denominasi A berkata, keselamatan hanya oleh iman. Tetapi jika kemudian ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan perbuatan baik manusia? Apakah cukup hanya oleh iman saja? Dan apakah manusia tidak perlu berbuat baik karena keselamatan hanya oleh iman saja? Maka denominasi ini akan menjawab, perbuatan baik manusia bukan syarat keselamatan, tapi dampak atau buah dari iman keselamatan itu. Denominasi B berkata, syarat keselamatan tidak cukup hanya oleh iman, tetapi juga harus dengan perbuatan baik kita manusia, seperti yang nyata ditulis dalam kitab Yakobus. Denominasi C percaya bahwa keselamatan hanya oleh iman saja, tetapi orang yang telah diselamatkan oleh iman adalah orang-orang yang diberkati atau menjadi kaya atau menjadi sukses baik secara jasmani dan rohani. Harus ada keseimbangan antara jasmani dan rohani, karena jika tidak demikian, maka orang itu adalah orang yang sedang dikutuk Tuhan. Selain itu, denominasi ini juga percaya bahwa orang-orang yang telah diselamatkan oleh iman dan yang telah lahir baru adalah orang-orang yang telah berkata-kata dalam bahasa roh sebagai tanda mutlak seorang telah menerima Roh Kudus, menerima baptisan roh,
menerima baptisan roh atau dipenuhi Roh Kudus yang adalah meterai keselamatan itu. Sementara itu, di akar rumput kekristenan atau di antara jemaat Kristen ada pemahaman yang mengatakan bahwa jika kita setia melakukan firman Allah, seperti misalnya setia beribadah, setia memelihara hari Sabat, baik itu Sabat Sabtu maupun Sabat Minggu, setia melayani, setia berdoa, apalagi bertambah setia berpuasa, setia memberikan persembahan, setia membaca Alkitab dan lain sebagainya, maka Tuhan pasti berkenan kepada kita dan memberkati kita, dan kita pasti masuk ke dalam kerajaan surga. Karena kita telah setia melakukan firman Allah, maka kita layak untuk mendapat ganjaran surga. Saudara-saudara, menurut Anda, manakah di antara semua pemahaman di atas seperti yang telah saya sebutkan tadi sebagai pemahaman yang paling benar dan yang paling pasti? Apakah menurut Anda denominasi A yang paling benar? Kalau menurut Anda denominasi A yang paling benar, tetapi jangan-jangan justru denominasi B atau denominasi C yang paling benar. Bagaimana ini? Anda pilih A, jangan-jangan yang benar justru B atau C. Sampai di sini belum ada titik kepastian. Apakah menurut Anda denominasi B yang paling benar? Kalau menurut Anda denominasi B yang paling benar, tetapi jangan-jangan justru denominasi A atau denominasi C yang paling benar. Bagaimana ini? Anda pilih B, tetapi jangan-jangan nanti ternyata yang benar A atau C. Belum ada kepastian, sampai di sini belum ada kepastian. Apakah menurut Anda denominasi C yang paling benar? Kalau menurut Anda denominasi C lah yang paling benar, tetapi jangan-jangan justru denominasi A atau denominasi B yang paling benar. Nah, bagaimana ini? Anda pilih C, tetapi yang benar nanti jangan-jangan justru A atau B. Sungguh belum ada kepastian. Atau jangan-jangan justru pemahaman di akar rumputlah yang paling benar. Bagaimana ini? Ini adalah masalah keselamatan, masalah hidup dan mati kita. Kita tidak bisa main-main dalam hal ini. Lalu, bagaimana caranya supaya kita dapat mengetahui dengan pasti doktrin keselamatan yang paling benar dan alkitabiah, sehingga doktrin keselamatan yang paling benar dan alkitabiah itu dapat dijadikan sebagai patokan atau standar atau tolok ukur kepastian keselamatan dan yang tidak mungkin dibantah lagi atau ditentang lagi. Apakah jalan yang pasti itu cukup hanya oleh iman saja? Apakah jalan yang pasti itu iman dan sekaligus perbuatan? Ataukah jalan yang pasti itu adalah kesetiaan kita untuk taat beribadah setiap hari Minggu atau hari lainnya atau melakukan firman Allah? Dan kita juga belum tahu bagaimana tanda yang pasti bahwa Allah dan kerajaan surga telah berkenan turun dan diam di dalam hati kita. Apakah tanda yang pasti itu bahwa Allah telah berkenan turun dan diam di dalam hati kita dan kita telah benar-benar lahir baru adalah dengan tanda bahwa kita telah mampu berkata-kata dalam bahasa roh atau kita telah diberkati dan menjadi sukses dan kaya secara jasmani dan rohani? Semuanya belum pasti, semuanya belum pasti. Belum ada kesatuan, belum ada standar pengajaran mengenai doktrin keselamatan. Oke, yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus memiliki alat ukur yang merupakan standar Allah sendiri untuk mengukur dan menilai kepastian keselamatan. Alat ukur yang saya maksud di sini adalah sumber yang valid dan terpercaya yang berasal dari Allah sendiri yang dapat digunakan untuk mengukur dan menilai keselamatan itu secara pasti. Sebagai umat Allah, sebagai umat Kristen, kita percaya bahwa hanya Alkitablah satu-satunya sumber yang dapat menilai dan mengukur keselamatan secara pasti dan terpercaya, karena Alkitab adalah 100% murni firman Allah. Tetapi permasalahannya sekarang adalah Alkitab terdiri dari banyak kitab, tepatnya 66 kitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dari 60 kitab ini, kitab manakah yang dipakai oleh Allah untuk menilai dan mengukur kepastian keselamatan itu?
Apakah hanya kitab kisah para rasul saja yang dipakai oleh Allah untuk menilai dan mengukur kepastian keselamatan? Karena beberapa orang memegang teguh kitab kisah para rasul pasal 2 ayat 1-13 dan merasa dengan memegang teguh kitab kisah para rasul pasal 2 ayat 1-3 orang tersebut merasa memiliki kepastian keselamatan. Apakah hanya kitab Injil Markus pasal 16 ayat 17-18 saja yang dipakai oleh Allah untuk menilai dan mengukur kepastian keselamatan? Karena beberapa orang memegang teguh Injil Markus 16 ayat 17-18 dan merasa dengan memegang teguh Injil Markus 16 ayat 17-18 orang tersebut merasa memiliki kepastian keselamatan. Singkat kata, apakah hanya satu atau dua kitab saja yang dipakai oleh Allah untuk mengukur dan menilai kepastian keselamatan? Jawabannya tentu saja tidak. Tetapi keseluruhan kitab di dalam Alkitab, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, semuanya dipakai oleh Allah untuk mengukur dan menilai kepastian keselamatan. Mengapa demikian? Karena keseluruhan kitab di dalam Alkitab, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, adalah firman Allah yang juga merupakan standar kebenaran Allah. Hal ini berarti tidak ada satupun bagian dari Alkitab yang boleh dihilangkan atau ditiadakan. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Matius 5 ayat 18 yang berkata demikian. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat atau firman Allah sebelum semuanya terjadi. Tetapi permasalahan berikutnya, kita semua tahu bahwa Alkitab ditulis oleh orang yang berbeda-beda pada zaman yang berbeda-beda pula. Karena Alkitab ditulis oleh orang yang berbeda-beda dan pada zaman yang berbeda, apakah kitab-kitab di dalam Alkitab bukan merupakan kitab-kitab yang berdiri sendiri-sendiri di dalam tema pengajarannya masing-masing? Mari kita jawab bersama. Alkitab memang memiliki banyak kitab dan memiliki banyak pengajaran kebenaran di dalamnya yang ditulis oleh orang-orang yang berbeda pada zaman yang berbeda pula. Tetapi yang mutlak harus kita ketahui adalah Alkitab ternyata hanya memiliki satu sumber berita, yaitu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena Alkitab memiliki satu sumber di mana ia dituliskan, yaitu Allah, maka segala kitab di dalam Alkitab dan segala pengajaran kebenaran Alkitab bukanlah kitab-kitab atau pengajaran kebenaran yang berdiri sendiri tanpa memiliki satu kesatuan tema. Karena kitab-kitab di dalam Alkitab bukanlah kitab-kitab yang berdiri sendiri-sendiri, maka sesungguhnya Alkitab hanya membicarakan satu pokok masalah saja, satu ide saja, satu gagasan saja, atau satu tema saja melalui banyak kitabnya dan melalui berbagai macam pengajaran kebenarannya. Dengan kata lain, Alkitab dengan segala kitabnya itu hanya memiliki satu inti pembicaraan saja atau satu gagasan utama saja. Nah, inti pembicaraan Alkitab atau gagasan utama Alkitab inilah yang kemudian disebut sebagai tolok ukur kepastian keselamatan. Lalu bagaimanakah kita bisa menemukan tolok ukur kepastian keselamatan itu yang ternyata merupakan inti pembicaraan Alkitab? Jadi, bagaimana cara kita menemukan inti pembicaraan Alkitab? Sehingga dengan menemukan inti pembicaraan Alkitab, otomatis kita juga menemukan tolok ukur kepastian keselamatan itu. Yang jelas, Anda tidak bisa hanya membaca satu atau dua kitab saja. Anda harus membaca seluruh isi Alkitab, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Kemudian menarik kesimpulan, apakah inti pembicaraan dari Alkitab yang telah Anda baca itu. Inti pembicaraan Alkitab atau gagasan utama Alkitab, itulah yang disebut tolok ukur kepastian keselamatan yang tidak boleh ditentang lagi. Baik, anggap saja sekarang kita telah membaca seluruh isi Alkitab, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dan kita telah menemukan
tiga berita utama sebagai berita penuntun kita kepada inti pembicaraan Alkitab atau tolok ukur kepastian keselamatan itu. Tiga berita penuntun yang akan membawa kita menemukan tolok ukur kepastian keselamatan itu adalah: 1. Hakikat Tuhan Allah dan firman-Nya. 2. Tuntutan Allah kepada manusia yang ingin mendapatkan keselamatannya. 3. Hakikat manusia. Apakah manusia sanggup memenuhi segala tuntutan Allah itu? Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan tiga berita penuntun yang pertama, yaitu hakikat Tuhan Allah dan firman-Nya. Seperti apakah hakikat Tuhan Allah dan firman-Nya itu menurut keterangan Alkitab? Menurut keterangan Alkitab, hakikat Tuhan Allah dapat ditinjau dari beberapa segi atau sudut pandang. Yang pertama, hakikat Tuhan Allah ditinjau dari sudut pandang pribadinya. Menurut Alkitab, hakikat pribadi Tuhan Allah adalah Esa, dan Allah yang Esa itu adalah Tritunggal yang Maha Kudus dan pribadi yang Maha Hidup. Kedua, hakikat Tuhan Allah ditinjau dari sudut pandang namanya. Alkitab menyebutkan nama Tuhan Allah adalah El Eloah, yang berarti Allah perkasa, kuat, masyhur dan berkuasa. Namanya adalah El Shaddai, yang berarti Maha Kuat, pelindung Yakub. Namanya adalah YHWH Jireh, yang berarti Allah menyediakan. Namanya adalah YHWH Shalom, yang berarti Tuhan keselamatan dan damai sejahtera. Dan masih banyak lagi nama-nama Tuhan Allah yang disebutkan oleh Alkitab, seperti Elohim, Adonai, YHWH Rafa, YHWH Nisi, YHWH Mkades, YHWH Elohim, YHWH Sitkenu, YHWH Rohi, YHWH Samah, YHWH Sabaoth, El Elyon, El Roi, El Olam, El Gibor. Dari semua nama Tuhan Allah seperti yang telah disebutkan di atas, yang terutama dari hakikat nama Tuhan Allah adalah nama Tuhan Allah adalah nama dari segala nama, nama yang sungguh agung, nama yang maha kudus. Nama yang tidak terkatakan dan yang tak terucapkan. Karena itu firman Allah berkata, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan Allah memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Keluaran 20 ayat 7. Yang ketiga, hakikat Tuhan Allah ditinjau dari sudut pandang sifatnya atau karakternya. Menurut Alkitab, sifat Tuhan Allah adalah Allah itu kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Allah itu baik, Mazmur 25 ayat 8. Allah itu sabar dan lamban marah, Keluaran 34 ayat 6. Allah adalah kebenaran, Ulangan 32 ayat 4. Allah itu setia, Keluaran 34 ayat 6. Allah itu adil, Ulangan 32 ayat 4. Allah itu maha kudus, Imamat 4 ayat 4. Allah itu maha tinggi, Mazmur 2 ayat 4. Allah maha kuasa, Allah adalah esa, Allah tidak berubah, Ibrani 13 ayat 8. Allah adalah kekal, Ulangan 3 ayat 27. Yang keempat, hakikat Tuhan Allah ditinjau dari sudut pandang kekuasaannya. Alkitab bersaksi bahwa Tuhanlah yang menjadikan surga dan bumi, dan Ia berkuasa atas segala yang dijadikannya itu. Di dalam segala kekuasaannya, Ia melakukan apa yang dikehendakinya, dan tidak seorang pun dapat menentangnya. Mazmur 115 ayat 3. Ia berhak memilih dan menolak siapapun yang dikehendakinya. Roma 9 ayat 16. Dia memutuskan segala sesuatu, apakah usaha seorang akan berhasil atau tidak. Mazmur 127 ayat 1. Tidak ada seorang pun yang dapat mendakwa dia atau mempersalahkannya, karena ia dapat bertindak sesuka hatinya. Yeremia 49 ayat 19. Ia adalah penjunan yang membentuk tanah liat sesuai yang diinginkannya. Yesaya 45 ayat 9. Kalau Ia membuka, tidak akan ada yang dapat menutup. Kalau Ia menutup, maka tidak ada yang dapat membuka. Wahyu 3 ayat 7-13. Dan masih banyak lagi bagaimana Tuhan Allah menyatakan kekuasaannya, baik di surga atau di bumi. Tidak ada satupun manusia yang dapat memaksa Dia atau membujuk Dia untuk melakukan keinginan manusia tersebut. Dari keterangan Alkitab, kita mengerti bahwa hakikat Tuhan Allah ditinjau dari sudut pandang kekuasaannya adalah Allah berdaulat mutlak. Allah berkuasa penuh atas segala yang dijadikannya dan kepada segala musuh-musuhnya. Amin. Yang kelima,
Hakikat Tuhan Allah ditinjau dari sudut pandang karyanya. Alkitab bersaksi bahwa Allah adalah pribadi yang secara aktif berkarya, berkerja, dan bekerja. Dan segala karya Allah adalah baik, kudus, dan tanpa cacat celah alias sempurna, teristimewa di dalam karya keselamatannya. Yang keenam, hakikat Tuhan Allah ditinjau dari sudut pandang tujuannya. Roma 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selamanya. Kemuliaan bagi namanya adalah hakikat tujuan Allah dan tujuan karyanya. Yang ketujuh, hakikat Tuhan Allah bagi umatnya. Menurut Alkitab, hakikat Tuhan Allah bagi umatnya adalah Allah adalah Bapa bagi anak-anaknya. Allah adalah Raja bagi umatnya. Allah adalah Tuhan, yaitu satu-satunya yang patut disembah dan ditaati oleh umatnya. Allah adalah sekutu atau sahabat bagi umatnya. Allah adalah juru selamat umatnya. Allah adalah gembala umatnya. Allah adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi umatnya. Allah adalah satu-satunya guru bagi umatnya. Allah adalah satu-satunya harta dan kekayaan dan sukacita dan ucapan syukur bagi umatnya. Allah adalah segala-segalanya bagi umatnya. Berbicara mengenai Allah, kita tidak bisa melepaskan hubungan Allah dengan firman-Nya. Sebab Allah dan firman-Nya telah ada bersama-sama sejak dari mulanya. Yohanes 1 ayat 1. Allah menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Jikalau kita membaca Alkitab, maka kita dapat menemukan kalimat seperti ini. Berfirmanlah Allah. Demikianlah firman Allah. Dengarlah firman Allah. Demikianlah kita tahu sekarang bahwa Allah dan firman-Nya adalah satu dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jikalau Allah dikatakan berdaulat dan berkuasa atas umatnya, maka firman Allah pun berkuasa dan berdaulat atas umatnya dan lain sebagainya. Dengan demikian, hakikat Tuhan Allah dan firman-Nya adalah satu. Tetapi yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah hakikat Tuhan Allah dan firman-Nya yang telah kita tinjau dari segala sudut pandang tadi memiliki kelemahan atau cacat celah atau kerutan? Sekali lagi, apakah hakikat Tuhan Allah dan firman-Nya yang telah kita tinjau dari segala sudut pandang tadi memiliki kelemahan atau cacat celah atau kerutan? Firman Allah mengajarkan kepada kita bahwa Allah yang kita panggil Bapa adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Segala jalan-jalan Allah adalah sempurna. Mazmur 18 ayat 31. Jikalau Alkitab mengatakan bahwa Allah adalah kebenaran, maka kebenaran Allah adalah kebenaran yang sempurna. Jikalau Alkitab mengatakan bahwa Allah adalah kasih, maka kasih Allah adalah kasih yang sempurna. Sudah jelas sekarang bahwa Allah adalah pribadi yang sempurna. Jikalau Allah dikatakan sebagai pribadi yang sempurna, maka firman yang mengalir keluar dari dalam Allah pastilah sempurna juga. Kitab Mazmur 19 ayat 8 mengatakan bahwa Taurat Tuhan atau firman Allah itu sempurna. Kitab Amsal 30 ayat 5 menyebutkan bahwa semua firman Allah adalah murni. Sedangkan kitab Yakobus 1 ayat 25 mengatakan bahwa firman Allah adalah hukum yang sempurna. Bandingkan Yesaya 45 ayat 19, Hosea 14 ayat 10, Roma 7 ayat 14. Dan semua keterangan Alkitab yang telah kita dengar tadi, kita dapat menarik satu kesimpulan, yaitu hakikat Tuhan Allah dan firman-Nya adalah sempurna dan sempurna dan sempurna. Sekali lagi, hakikat Tuhan Allah dan firman-Nya adalah sempurna dan sempurna dan sempurna. Dan hakikat Tuhan Allah dan firman-Nya yang sempurna ini haruslah senantiasa kita pegang dan ingat selalu. Oke, kita sudah belajar dan memahami berita penuntun pertama untuk menemukan tolok ukur kepastian keselamatan, yaitu hakikat Tuhan Allah dan firman-Nya adalah sempurna dan sempurna dan sempurna. Sekarang kita akan belajar dan memahami berita penuntun kedua untuk menemukan tolok ukur kepastian keselamatan. Apakah itu? Yaitu syarat atau tuntutan Allah bagi manusia yang ingin memperoleh keselamatan. Apakah syarat atau tuntutan Allah bagi manusia yang ingin memperoleh keselamatannya?
Syarat keselamatan bisa didefinisikan sebagai aturan untuk memperoleh keselamatan yang telah ditetapkan oleh Allah, dan aturan ini bersifat tetap, tidak berubah, serta berlaku sampai selamanya sebagai tuntutan-tuntutan yang harus dipatuhi, diindahkan, dipenuhi, dilakukan, dan dibayarkan oleh manusia kepada Allah supaya manusia dapat memperoleh hidup kekal dari Allah. Nah, jika syarat keselamatan didefinisikan secara demikian, maka pertanyaan selanjutnya adalah, apakah yang harus saya bayarkan kepada Allah supaya saya memperoleh keselamatannya itu? Sekali lagi, apakah yang harus saya bayarkan kepada Allah supaya saya dapat memperoleh keselamatannya itu? Tetap bersama kami, channel Reformasi Ajaran Gereja Tuhan bagi Kesalehan Tuhan Yesus Kristus, dalam video-video berikutnya. Kalau saudara merasa pemberitaan ini benar dan merasa diberkati Tuhan serta ingin melayani Tuhan bersama kami, silakan subscribe, like, dan komen, dan share sebanyak mungkin video ini demi berkembangnya channel Reformasi Ajaran Gereja Tuhan bagi Kesalehan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam Reformasi Ajaran Gereja Tuhan. Salam bagi Kesalehan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.